Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita kembali lagi dengan mata pelajaran kimia. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu perubahan materi. Sebelum pelajaran kita mulai, siapkan khusus buku kimia. Silakan dicatat hal-hal yang penting dalam materi ini. Ketika nanti sudah masuk sekolah, saya akan cek catatannya. Langsung saja, kita hari ini akan membahas tentang klasifikasi materi. Jadi materi itu apa sih? Jadi materi itu kita bagi menjadi dua klasifikasinya, yaitu ada zat dan ada campuran. Zat itu dibagi menjadi dua, yakni ada unsur dan ada senyawa. Kemudian unsur ini, contohnya ada apa aja? Ada logam, kemudian ada metaloid, dan ada non-logam, seperti itu. Kemudian campuran. Campuran itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada homogen dan ada heterogen. Homogen itu kita bagi menjadi satu, yaitu ada larutan saja. Kemudian heterogen ada dua, yaitu ada koloid dan ada suspensi. Selanjutnya, ada zat tunggal. Jadi ada zat tunggal. Zat tunggal itu apa sih? Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Zat tunggal ada yang dapat diuraikan, ada juga yang tidak dapat diuraikan. Yang pertama, unsur. Unsur itu apa sih? Jadi unsur adalah materi yang hanya tersusun satu jenis saja. Satu jenis zat dan komponen penyusunnya tidak dapat diuraikan lagi. Unsur memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya. Misalnya apa sih? Misalnya ada unsur karbon atau simbolnya C. Hanya tersusun dari atom-atom karbon saja. Terus kemudian ada unsur oksigen, ada unsur O. Itu tersusun atas atom-atom oksigen saja. Selanjutnya, unsur itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada logam, ada non-logam, dan ada metaloid atau semilogam. Kemudian yang kedua ada senyawa. Saat oksigen dan karbon saling berikatan membentuk karbon dioksida atau CO2, maka sifat keduanya tidak akan terlihat. Itu termasuk senyawa. Sifat yang seperti ini yang disebut sebagai senyawa, ada CO2, dia sudah beralih lagi CO2O2. Itu H2O, itu sudah beralih menjadi senyawa. Jadi senyawa adalah zat tunggal yang memiliki sifat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya dan dapat diuraikan kembali dengan reaksi kimia. Kemudian yang kedua ada campuran. Campuran itu dapat dibagi menjadi dua seperti klasifikasi tadi, ada campuran homogen dan heterogen. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat pelarut dan terlarutnya. Dia sudah tercampur menjadi satu. Campuran yang merupakan campuran homogen adalah larutan. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari ada larutan. Kemudian ada gula, ada udara. Kemudian ada campuran heterogen. Di campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid itu apa sih? Jadi koloid itu merupakan campuran heterogen di mana suatu zat terdispersi ke dalam suatu media yang homogen atau pendispersi. Contoh koloid yang sering kita jumpai itu apa? Jadi ada kabut, ada sampo, ada susu, ada santan, ada minyak, dan banyak lagi yang ada di kehidupan kita. Kemudian suspensi adalah campuran yang masih dapat dibedakan komponen penyusunnya. Memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Contoh campuran suspensi adalah air dengan kopi. Itu adalah contoh dari suspensi. Nah, ini adalah contoh dari suspensi. Ada kopi dan air. Ini dia bentuknya adalah suspensi. Nah ini adalah perbedaan antara larutan, kemudian koloid dan suspensi. Perbedaannya apa sih? Jadi kalau larutan itu campurannya campuran homogen, kalau koloid dan suspensi itu heterogen. Kalau larutan itu ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, tapi kalau koloid ukurannya 1 nanometer sampai 100 nanometer. Tapi kalau suspensi lebih dari 100 nanometer. Kalau larutan itu adalah satu fasa, kalau koloid 2 fasa, kalau suspensi sama, yaitu 2 fasa. Kalau larutan itu stabil,
Kalau koloid itu umumnya stabil, tapi kalau suspensi itu tidak stabil. Kemudian kalau larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid itu adalah harus menggunakan penyaring atau saringan atau filternya. Kalau suspensi itu tidak dapat disaring. Itu adalah perbedaan dari ketiganya. Oke, jadi seperti itu untuk materi hari ini. Oke, kita mulai kuisnya. Jadi kuis hari ini, setelah kalian baca materi tadi, apa sih larutan itu, ya kan? Kemudian yang nomor 2, sebutkan 3 contoh larutan ya. Kemudian kalau koloid itu apa sih? Jadi menurut kalian koloid itu apa sih? Setelah kalian baca tadi. Kemudian sebutkan 3 contoh koloid. Ya, kemudian apa sih suspensi itu? Maksudnya suspensi itu apa? Sebutkan 3 contoh suspensi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, sebutkan perbedaan unsur dan senyawa. Berikan 2 contohnya. Jadi contoh unsur itu apa, contoh senyawa itu apa. Seperti itu. Jadi kuis hari ini itu. Jadi silakan dibaca lebih maksimal lagi. Silakan dipahami materinya. Jadi materinya nggak banyak. Tinggal kalian baca, kalian pahami aja. Jadi jangan malas-malas untuk membaca, oke? Silakan kuis tersebut dikerjakan di buku tulis kalian. Setelah kalian mencatat hal-hal penting, kemudian kalian kerjakan di buku tulis. Pengumpulan terakhir tanggal 24 Juli 2021 jam 5 sore hari ini juga. 24 Juli 2021. Silakan mengerjakan, semoga lancar hari ini mengerjakannya. Jangan malas-malas untuk membaca. Good luck. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.